Selamat pagi, Bapak Ismadi, selaku dosen pengampu kurikulum pembelajaran Kria. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi pengembangan kurikulum pembelajaran Kria Logam di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nidatu Zahra dan teman saya. Saya Nurwati Fafi. Oke, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Yang pertama, daftar isi. Nomor satu, yaitu latar belakang. Kemudian yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran. Yang kelima, sumber daya dan fasilitas. Yang keenam, penilaian dan evaluasi. Yang ketujuh, tantangan dan solusi. Dan yang kedelapan, masukan dan saran. Slide berikutnya yaitu latar belakang. Dalam lembaga pendidikan mempunyai kurikulum yang menjadi pedoman untuk beberapa strategi mengajar siswa-siswi. Di setiap lembaga pendidikan mempunyai kurikulum yang berbeda. Salah satu lembaga pendidikan mengenai pengembangan kurikulum pembelajaran logam, pembelajaran via logam, yaitu SMK Negeri 5 Yogyakarta. A. Kurikulum umum. Di SMKN 5 Yogyakarta terdapat visi dan misi yang visinya yaitu mewujudkan lulusan yang bertakwa, unggul, berbudaya, kreatif, dan mandiri. Dan misi yang pertama, menjadikan insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan lulusan yang unggul di bidang seni dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, membekali lulusan untuk menghargai budaya nasional dan internasional. Yang keempat, membekali lulusan menjadi wirausaha yang kreatif. Dan yang kelima, membekali lulusan yang berjiwa mandiri. Nomor satu, acuan kurikulum. SMK Negeri 5 Yogyakarta dalam mengembangkan kurikulum berupaya menggunakan pendekatan desentralistik sesuai dengan fleksibilitas yang diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 165 garis miring M garis miring 2021 tentang program SMK Pusat Unggulan dan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 032 garis miring H garis miring KR garis miring 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Yang kedua, mata pelajaran terkait kurikulum. Mata pelajaran yang terdapat di sini untuk kelas 10 mendapatkan materi dasar mendesain suatu produk seperti membuat sketsa-sketsa di kertas. Lalu kelas 11 dan 12 mulai memasuki materi yaitu dekorasi, ukir, ketok, sudit, perhiasan, pembuatan cincin, gelang, dan kalung, las, pot bunga. Di SMKN 5 Yogyakarta juga mengajarkan mata pelajaran umum atau teori. Metode pembelajaran yang paling sering digunakan adalah praktik. B. Materi pembelajaran. SMKN 5 Yogyakarta bergantung pada kurikulum yang sudah ditetapkan dari pemerintah dan Kemendikbud yang berpedoman pada Merdeka Belajar dengan mengikuti pembuatan modulnya. SMKN 5 Yogyakarta jarang memperbarui kurikulum atau materi kria karena mengikuti aturan dari pemerintah. Selanjutnya ada teknik yang diajarkan. Tekniknya diajarkan, yang pertama ada dekorasi, yang kedua ada ukir ketok, yang ketiga suditan, dan yang keempat las. Baik, selanjutnya proses pembelajaran. Yang pertama, metode yang digunakan yaitu praktek langsung dan demonstrasi, di mana para siswa akan membuat produk dari proses pembelajaran, lalu hasilnya dinilai oleh guru dan setelah itu didemonstrasikan lewat bazar-bazar di halaman sekolah atau kantin. Yang kedua, pemahaman materi pada siswa. SMK 5 Negeri Yogyakarta mengadakan ujian di setiap materi Kria Logam. Jika nilai masih belum di atas KKM, siswa mengerjakan remedial. Dan jika sudah di atas KKM, maka siswa melakukan pengayaan. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang terdapat di SMK 5 Yogyakarta terdapat yang menjurus yaitu seni lukis. Dan yang lainnya seperti karawitan, basket,
kewirausahaan, dan hadroh. Selanjutnya, sumber daya fasilitas. Yang pertama, fasilitas yang digunakan di SMK 5 Yogyakarta yaitu sudah memadai bahan dan alat tersedia dari pemerintah. Terkadang untuk alat yang digunakan untuk praktek, siswa membuat sendiri secara mandiri, yang bahannya juga terbuat dari logam. Tetapi satu hal yang kurang pada ruang kelas kriya logam adalah kipas angin atau pendingin ruangan. Yang kedua, apakah sekolah mempunyai hubungan di luar dalam bidang industri? Hubungan dengan industri luar pihak sekolah menjalin kerjasama dengan pihak industri pada saat PKL di jenjang kelas 12. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi. Yang pertama, metode penilaian pada siswa. Yang pertama, presensi atau tatap muka. Kehadiran sangat berpengaruh dalam penilaian. Yang kedua, kesesuaian karya dengan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kerapian dan keindahan pada karya. Yang kedua, penilaian khusus. Asesmen, yang pertama asesmen, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi kualitas pembelajaran. Untuk evaluasi dilakukan dari pihak sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jika dalam pengajaran praktik bisa membuat modul sendiri, tetapi jika dalam pengajaran teori tidak bisa membuat modul secara mandiri. Selanjutnya, pengembangan karya siswa. Yang pertama, bagaimana sekolah mempersiapkan siswa siap kerja? Sekolah mengadakan program PKL atau praktik kerja lapangan untuk siswa kelas 12. Program tersebut tentu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri. Di awal siswa akan membuat perjanjian kepada perusahaan jika ingin melanjutkan kerjasama setelah SMA. Yang kedua, kepelatihan kewirausahaan kepada siswa. Di SMKN 5 Yogyakarta terdapat mata pelajaran atau praktik proyek kewirausahaan dengan cara siswa diberi materi marketing, kemudian terdapat praktik berjualan bazar di setiap harinya dengan sistem pergantian siswa yang menjaga stand tersebut. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan siswa yang susah diatur. Jika kelas praktek, siswa mengerjakan sambil bermain HP, menyebabkan kurang fokus dalam kelas praktek. Solusinya dengan cara dinasihati dan beberapa guru memiliki peraturan tersendiri. Jika saat pelajaran disimpan di loker, jika waktunya istirahat, boleh menggunakan handphone dan seizin guru yang sedang mengajar. Selanjutnya, masukan dan saran. Untuk perbaikan dari sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, membuat modul saja tidak bisa menawarkan sendiri. Jika dalam praktik bisa membuat sendiri, memberikan kesempatan siswa untuk berinovasi agar bagaimana karya tersebut bisa diminati dan disukai masyarakat dengan berkolaborasi dengan jurusan kriya lain, sehingga kriya logam bisa menghasilkan produk rumah tangga. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil observasi di SMK 5 Negeri Yogyakarta, yaitu bahwasannya kami memahami konsep kurikulum Kriya Logam di SMKN 5 Yogyakarta, serta perkembangan kurikulum Kriya Logam saat ini. Kemudian kami dapat mengetahui apa saja metode atau alat yang digunakan untuk proses mengajarnya. Sekian dan terima kasih. Saya Nurul dan rekan saya Nadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.